Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Septian Caesar Levi dengan NIM 3 digit terakhir saya 026. Saya dari praktikum kelas A TRO angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian star delta. Nah, jadi di sini materi yang akan saya bawakan yaitu motor induksi, prinsip kerja, terus cara kerjanya, terus komponen pentingnya apa aja, terus star delta starter, kenapa sih kita pakai star delta starter, dan rangkaiannya. Nah, bagaimana motor induksi bekerja? Yang pertama itu ada stator yang diberi listrik 3 fasa. Ketika kumparan atau belitan pada stator dialiri listrik AC 3 fasa, akan timbul medan magnet yang berputar di sekitar stator. Yang kedua, induksi pada rotor. Medan magnet putar dari stator ini akan memotong batang-batang konduktor pada rotor sesuai hukum Faraday. Peristiwa ini menginduksikan tegangan GDL pada rotor. Yang ketiga, ada timbul arus dan medan magnet rotor. Karena rotor merupakan rangkaian tertutup, tegangan induksi tadi menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian membangkitkan medan magnetnya sendiri pada rotor. Yang keempat, terjadi torsi gaya putar. Terjadi interaksi tarik-menarik antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor. Interaksi inilah yang menghasilkan torsi gaya putar yang membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator. Dengan catatan, rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip dan slip. Inilah yang memastikan proses induksi tersebut berlangsung. Yang selanjutnya, komponen penting motor induksi. Motor induksi memiliki dua bagian utama. Satu, stator, bagian yang diam, terbuat dari lapisan plat baja silikon yang mengurangi rugi belitan atau kumparan. Stator, kawat tembaga yang diberikan pada slot inti stator. Fungsinya untuk menciptakan medan magnet putar ketika dialiri listrik 3 fasa. Yang kedua, ada rotor, yaitu bagian yang berputar. Inti rotor itu bagian yang berputar di dalam stator. Terus ada batang konduktor terbuat dari aluminium atau tembaga yang dipasang di dalam inti rotor. Pada jenis squirrel cage atau yang disebut atau sangkar tupai lah bahasa Indonesia ya. Tapi biasanya disebut itu squirrel cage. Batang-batang ini dihubung singkat di kedua ujungnya oleh N-rings. Dan yang ketiga itu ada terminal box, itu kotak terminal, itu titik koneksi antara sumber listrik dengan belitan motor. Disinilah ujung-ujung belitan motor, biasanya terminal U1, V1, W1, dan U2, V2, W2 dikeluarkan untuk disambungkan ke sumber listrik, baik dalam konfigurasi star maupun delta. Nah, alasan kenapa penggunaan star delta dibanding dol, ya, masalah pada starting motor langsung atau direct online atau dol. Saat pertama kali dihidupkan, motor induksi menarik arus yang sangat tinggi, bisa mencapai 6 hingga 8 kali lipat dari arus nominalnya, ya, atau arus 1/10. Arus kejut ini disebut arus start. Dampak buruk arus start yang tinggi yaitu penurunan tegangan, menyebabkan tegangan pada jaringan listrik turun sesaat yang dapat mengganggu peralatan elektronik lain. Terus stres mekanis menimbulkan hentakan torsi yang keras pada motor dan beban mekanisme memperpendek umur komponen. Biaya listrik dapat dikenakan denda oleh penyedia listrik jika menyebabkan gangguan pada jaringan. Nah, solusi star delta itu star delta adalah metode reduce voltage starting. Jadi menjalankan motor dengan tegangan yang rendah. Tujuan utamanya mengurangi arus start yang tinggi. Dengan rangkaian star delta, arus start bisa ditekan hingga menjadi sekitar 1/3 dari arus start jika menggunakan dol. Ini membuat proses start motor menjadi lebih halus, aman untuk jaringan listrik, dan mengurangi stres mekanis. Alur rangkaian star delta itu menggunakan 3 kontaktor utama untuk mengubah koneksi belitan motor. K1 kontaktor utama atau kontaktor main,
terus yang kedua kontaktor star, yang ketiga kontaktor delta. Nah, proses kerjanya yang satu ada tahap start, yaitu pakai koneksi star. Kontaktor K1 dan K2 itu aktif, arus listrik dari sumber masuk melalui K1 ke terminal motor U1, V1, W1. Kontaktor 2 menghubungkan singkat terminal ujung bulitan U2, V2, W2 membentuk titik netral koneksi star. Motor berputar dengan tegangan dan torsi yang berbeda. Dua, waktu tahapan yaitu koneksi delta. Setelah beberapa detik yang diatur oleh timer, kontaktor K2 mati. Sesaat kemudian kontaktor K3 aktif. K1 tetap aktif. Kontaktor K3 menghubungkan terminal U2 ke V1, V2 ke W1, W2 ke U1, mengubah koneksi bulitan menjadi delta. Motor kini berjalan dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi nominalnya. Terus rangkaian kontrol star delta. Rangkaian kontrol mengatur kerja kontaktor secara otomatis menggunakan timer. Urutan logika kontrol: P1, tombol start ditekan, arus mengalir untuk mengaktifkan koil kontaktor utama atau K1, dan timer secara bersamaan harus juga mengaktifkan koil kontaktor star atau K2 melalui kontak NC. Dan kontaktor delta ketiga ini disebut interlock atau saling mengunci untuk keamanan. Yang kedua, motor berjalan dalam mode start. Motor mulai berputar dan timer mulai menghitung mundur. 3, timer mencapai set point, kontak timer akan berubah kondisi. Kontak NC timer yang terhubung ke koil K2 akan terbuka sehingga kontaktor star K2 mati. Kontak NO atau normally open, timer akan tertutup mengalir arus untuk mengaktifkan koil kontaktor delta. Ketiga, juga diinterlock dengan kontak NC dari K2. 4, motor berjalan dengan mode delta. Motor sekarang berjalan pada kecepatan dan daya penuh hingga tombol stop ditekan atau terjadi overload. Sekian dari penjelasannya, dan aku akan menunjukkan cara pembuatan cara merangkai rangkaian star delta. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bikin rangkaiannya di sini. Nah, ini aku pakai sumber yang L, terus pokoknya L 3, N sama PE. Terus ini aku warnain kabelnya beda-beda. Ada yang merah, L1 itu merah. Nah, yang L2 itu kuning. Terus yang L3 itu warna hitam. Nah, untuk kabel netral itu udah ada kabel sendiri di kategorinya, itu yang warna biru. Terus untuk ground itu yang putus-putus garisnya. Lalu habis itu kita kalau nggak salah bikin taruh MCB, kan, MCB sama kontaktor 3. Nah, MCB nya yang 3 ya teman-teman. Terus kita kontaktor. Dan jangan lupa motor 3 fasanya. Nah, ini kita ganti jadi nama MCB. Terus kontaktornya tuh diganti jadi nama ini main. Yang kedua itu star. Yang ketiga itu delta.
untuk kabelnya sendiri, yang satu itu koneknya ke L1, kedua yang ketiga itu kan ada yang ketiga ya, yang sampingnya satu itu ke L2. Nah, ini kita masing-masing dulu aja. Oke, yang satu udah ke connect, kita sekarang ya konekin yang kedua. Nah ini tuh disambungin ya, karena kan rangkaian start. Terus untuk yang selanjutnya adalah kita bikin rangkaian start. Nah ini yang satu itu harusnya connect ke yang satu ya teman-teman. Nah ini aku salah kan. Nah ini kita konekin ya teman-teman, kabelnya ke masing-masing warnanya. Nah ini yang kuning kurang connect ya, jadi pastiin tuh connect gitu, biar rangkaiannya tuh jalan gitu. Soalnya
ini kalau kita nggak tepat gitu kan ngarahin titiknya ini yang di tanda plus, nanti jadi nggak jalan gitu dan koneksinya terputus lah istilahnya gitu. Nah ini kita pakai switch kontak NO ini ya. Terus kita konekin ke yang warna kuning. Habis itu kita perlu NC. Nah ya NC dulu. Yang ini NO. Ini kita perlu coil. Ini neutral dikonekin ya ke coil. Nah ini jadi MCB ya. Terus ini EC jadi off, terus yang NO jadi on. Itu jadi main, itu juga jadi main. Apa tuh? Komennya juga harus sama ya teman-teman biar bisa jalan gitu. Ntar kalau komennya salah, dia tuh gak akan jalan gitu, pengambilan namanya gitu. So, kita pakai tempat lagi. Nah ini tuh pakai NC lagi, terus kita pakai timer ini. Nah ini timernya tuh ada 2 ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya space-nya rada sempit, cuma ya udah apa-apa lah. Kita bisa ya.
bukan kontraktor, ini kita pasang lampu, terus lampunya tuh di sebelah kanan lagi ada. Nah ini kita langsung bikin aja. Oh salah ya teman-teman, berarti yang di bawah NC itu coil biasa. Nah ini tuh timer gitu. Ini tinggal kita sambung-sambung aja. Udah saling terkonek ya kan. Terus kita masih ada yang kurang, itu perlu NC terus ada NC lagi, ini ada coil lagi, terus ada lampu. Ini untuk perangkaian Nah ini udah dikonekin semua ya kan. Terus kalau itu tinggal dikonek ke yang bawahnya MCB. Nah, kalau dari ini tinggal di run. Ini untuk pengecekan ulang lagi kan. Nah itu timer. Ganti nama aja timer. Terus di timer juga. Nah ini timer. Diganti jadi delta. Star. Terus yang sebelah kanannya itu jadi ini jadi delta, atasnya jadi star. Kalau udah semua seperti ini, kita bisa tinggal run. Nah ketika MCB nya nyala, itu kan aliran akan masuk ke star dan delta, jadi kontaktor star delta. Nah ini tuh udah masuk ke rangkaiannya delta sebenarnya, karena ini dia nih. Nah ini dia langsung ke delta, tapi seperti yang tadi dibilang, star itu kan dia running saat di awal ya kan. Nah jadi kalau ini off terus di onin lagi, itu tuh starnya cuma nyala sebentar doang gitu, tergantung settingan timer sih sebenarnya. Kalau di timernya cuma 1 detik ya starnya cuma nyala sedetik gitu. Nih misal gini, ini kan lagi off ya kan.
baru FCB aja yang nyala ya kan. Nah ini kalau on, nah starnya nyala, kemudian jadi delta gitu, karena dia udah langsung jalan gitu teman-teman. Sekian penjelasan dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.